Kepala Desa Rorombo, Wiweko, mau menyampaikan bahwa di Desa Rorombo sebelumnya ini adalah desa tertinggal, tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu Desa Rorombo menjadi desa yang bisa setara dengan desa-desa yang ada di Kota Batu. Perlu kami sampaikan bahwa Rorombo sebelum menjadi salah satu desa maju di Indonesia tahun 2008 termasuk adalah desa tertinggal urutan nomor 2 yang berada di Kota Batu. Untuk saat ini perkembangan dari Desa Rorombo untuk tahun 2020 kita mendapat predikat Indeks Desa Membangun juara 1 tingkat nasional. Kemudian untuk tahun 2022 kita di urutan nomor 4 secara IDM tingkat nasional. Cikal bakal menuju desa Rorombo lebih baik ini adalah salah satunya dulu kerjasama dengan BNS, dengan pihak ketiga, akhirnya membawa dampak positif kepada masyarakat Rorombo yang mungkin diawali dari adanya keinginan warga saat itu untuk menjadi desa yang menyediakan jasa pariwisata. Saat itu 2008 penduduknya sudah mencapai hampir 8.000 jiwa. Mata pencarian sebagian besar adalah peternak dan petani. Kemudian sejak tahun 2009 kami alih profesi dari peternak dan petani menjadi desa wisata yang kami awali dengan kerjasama tanah kas desa dengan pihak ketiga. Nah, sejak saat itu berangsur-angsur perekonomian di desa mulai ada geliat. Karena apa? Kami sepakat untuk alih profesi dari petani menjadi peternak. Satu, karena sebagian besar lahan pertanian di Desa Rorombo hampir 80% adalah tanah hujan. Kemudian peternak juga begitu, pertimbangannya semakin lama pemukiman semakin padat sehingga lahan untuk ditanami rumput hijauan itu semakin sempit. Jadi peluang untuk meningkatkan perekonomian di penduduk ini adalah kesempatannya kecil. Akhirnya pada saat itu kami diskusi dengan beberapa anak muda, salah satunya adalah yang namanya Mas Soleh. Itu dulu memang kita suruh untuk rumahnya dicoba untuk dibuat homestay. Kemudian dari kerjasama tersebut muncullah beberapa usaha ekonomi baru seperti PKL, kemudian jasa pariwisata termasuk ojek, kemudian ada homestay dan kos-kosan yang saat ini homestay-nya sudah mencapai hampir 260 rumah, sama dengan kos-kosan kurang lebih hampir 100 kamar lebih. Dan alhamdulillah dengan adanya kerja sama dengan BNS, sekarang Desa Rorombo punya yang namanya pendapatan asli desa, yang dimana dari hasil pendapatan asli desa dapat kita gunakan untuk membangun desa dari segi pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan masyarakat maupun pengadaan infrastruktur yang lain. Lambat laun berjalannya waktu, akhirnya tetangga-tetangga mengikuti, rumah tinggalnya disewakan untuk wisatawan yang mau menginap. Nah, sampai hari ini pun insya Allah sudah hampir 250 itu yang terdaftar nih, homestay. Nah, itu yang terdaftar di paguyuban, baik paguyuban tingkat desa maupun RW, tetapi belum lagi ditambah perumahan-perumahan baru ini rupanya juga sudah mengarah disewakan untuk homestay. Untuk
perkembangannya, karena BNS ini merupakan cikal bakal daripada kerjasama desa dengan pihak ketiga, dan kami sudah merasakan asas daripada manfaat kerjasama ini, banyak mendongkrak dari segi ekonomi. Yang kedua, banyak menciptakan lapangan pekerja baru. Yang selanjutnya juga lingkungan kita lihat dapat tertata dengan baik, terutama dari segi infrastruktur desa. Intinya adalah pengelolaan tanah kekayaan desa dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Mudah-mudahan dengan adanya berkembangnya homestay di Rorombo ini, masyarakat Rorombo kedepannya lebih sejahtera dan desanya juga lebih maju, sehingga untuk perekonomian masyarakat secara umum bisa terpenuhi dan menjadi desa yang mandiri ke depannya. Saya punya homestay mulai tahun 2014 akhir. Sebelum punya homestay, usaha kami berjualan toko kelontong sama sapi perah. Setelah punya homestay ya lumayan lah. Pada tahun itu perekonomiannya semakin baik. Ini sering dilakukan karena untuk pendampingan PKK